Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat terbang. Jawablah salam dengan semangat, jikalau Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam jika pelajar, semoga Allah jadikan anak yang soleh dan pintar. Jika yang menjawab salam, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, semoga Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Seandainya lelautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, pepohonan dijadikan kertas, dan dedaunan dijadikan pena, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua yang begitu banyak. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman naik onta sampai zaman naik Toyota, dari zaman buah korma sampai zaman biskuit Roma, dan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman hidayah. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, saya, Selika, akan menyampaikan tausiah dengan tema kemuliaan orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, ada yang tahu gajah terkenal karena apanya coba? Gajah terkenal karena tubuhnya yang besar dan mempunyai gading dan belalai. Mungkin itu cara Allah memuliakan gajah. Nah, sekarang lebah. Hewan ini terkenal karena apanya coba? Lebah dikenal bukan karena ukuran tubuhnya, akan tetapi karena kotoran dan air liurnya yang menghasilkan madu yang berguna. Mungkin itu cara Allah memuliakan lebah. Burung dikenal bukan karena ukuran tubuhnya yang besar, bukan pula karena kotorannya, akan tetapi karena suaranya yang merdu. Itulah Allah memuliakan burung dengan cara suaranya yang merdu. Lalu bagaimana cara Allah memuliakan manusia? Allah memuliakan manusia bukan karena ukuran tubuhnya yang besar, bukan karena suaranya yang merdu. Atau ada yang menyangka bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah karena kaya hartanya, tampan dan cantik rupanya, dan mempunyai jabatan yang tinggi. Tidak, hadirin sekalian. Buktinya orang yang kaya hartanya hidupnya tidak tenang. Takut hartanya dicuri orang, bahkan dibenci orang karena cenderung kikir, pelit alias bakhil. Orang yang punya jabatan tinggi karena takabur dan lupa diri, sewenang-wenang terhadap bawahannya, bahkan melakukan korupsi sehingga hidupnya hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2564. Innallaha la yanzuru suwarikum walaki yanzuru illa qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada harta kalian, namun Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Oleh karena itu, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, dan bukan pula karena rupanya. Akan tetapi, orang yang paling mulia di sisi Allah karena hati dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Hadirin rahimakumullah. Lalu, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji,
segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Oleh karena itu, orang yang paling bertakwa memiliki kedudukan dan keutamaan. Di antaranya, yang pertama, meraih ma'iyatullah, yaitu Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga seluas langit dan bumi. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kamana jalan ke Asia? Tuh kaditu, kapaliwetan. Kamana jalan ke surga? Tuh kaditu, ku katakwaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.